mengucap syukur di mana kita bisa melewati setiap aktivitas kita di satu minggu ini dan kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Dan saat ini saya yakin kita mempunyai kerinduan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita membawa setiap pujian ucapan syukur kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita nyatakan setiap ucapan syukur kita atas perlindungan dan kasih setia-Nya. Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami banyak kekurangan ya Tuhan, dan setiap kelemahan kami, tapi kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, Engkau tetap setia bersama dengan kami apapun ya Bapa yang kami lewati. Tuhan, saat ini kami rindu ya Bapa untuk kembali masuk ke hadirat-Mu, membawa setiap ucapan syukur kami, pujian, penyembahan kami ya Bapa. Terlebih kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti lebih lagi dan lebih mengerti ya Bapa akan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi setiap kami ya Tuhan di tempat ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, ataupun rekan-rekan kami yang mungkin berhalangan untuk hadir, yang beribadah secara online dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kuasa-Mu juga nyata ya Tuhan, hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa, di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini seluruhnya ya Bapa, sepenuhnya di dalam tangan-Mu saja. Tangan yang penuh kuasa ya Tuhan, penuh kasih. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bawa pujian ini kepada Tuhan, bahwa kami percaya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Sembah dan puji
Tuhan ya, kita katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Boleh saya persilakan duduk kembali. Dan saat ini kita juga akan berdoa syafaat bersama. Kita rindu berdoa bagi negara kita lahir, kita besar di sana, yaitu Indonesia. Kita berdoa untuk kondisi di Indonesia, di mana dalam hal politik, di mana saat ini juga banyak demo yang terjadi. Kiranya ada suatu keadilan yang ditegakkan di negara Indonesia kita. Lalu kita juga mau berdoa untuk negara yang sekarang ini kita tinggal, yaitu negara Korea Selatan. Kita bergumul juga untuk hubungannya dengan negara Korea Utara. Biarlah ada perdamaian antara kedua negara ini. Lalu kita juga rindu berdoa untuk setiap kita di tempat ini yang melayani sebagai pekerja, belajar, ibu rumah tangga, profesional, dan juga yang melayani di shelter, ada leader, pengurus, dan juga untuk setiap kita jemaat yang ada. Kita berdoa untuk setiap kondisi fisik dan bahkan untuk setiap kondisi rohani kita, agar kita tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan saja. Sebelum itu, mari kita bawa satu pujian yang indah bagi Tuhan. Kita mau katakan seperti Bapa yang sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, Ajarku turut perintah, ajarku turut perintah-Mu,
membagikan sedikit kebaikan Tuhan. Sebenarnya lagu ini juga sangat memberkati saya. Saya sebenarnya sudah nggak punya apa-apa di dunia ini. Saya kadang sebenarnya baru-baru ini saya rindu banget sama sosok papa gitu. Sebenarnya banyak yang mau saya ceritain, banyak yang mau saya tanya gitu kan. Tapi saya bersyukur saya punya Allah yang setia mendengarkan. Bisa jadi sahabat saya, bisa jadi sosok pribadi yang selalu mendengarkan cerita-cerita saya, yaitu Tuhan Yesus gitu. Mari kita nyanyi lagu ini lagi yuk. Kita meyakini bahwa mungkin kita gak bisa cerita kepada orang-orang tertentu, tapi kita yakin punya Allah yang mendengarkan setiap doa kita. Kita katakan, Bapa, ajarku selalu hormatimu. Ajarku selalu hormatimu. Ajarku Tuhan, ajarku turut perintahmu. Berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur nafsu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. mari kita satukan suara kita. Kita datang kepada Tuhan Allah Bapa kita dengan setiap pergumulan yang ada dalam hati kita saat ini. Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Walaupun kami kadang lupa bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, tapi kami kembali mengingat ya Tuhan bahwa Engkau dalam setiap kondisi apapun ya Tuhan yang kami alami, Engkau tetap bersama dengan kami Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk bangsa Indonesia ya Bapa, bangsa yang sangat Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk politik yang saat ini mungkin sangat kacau ya Bapa. Saat ini banyak demo yang terjadi juga Bapa, biarlah ada kestabilan kembali terjadi Yesus. Kami rindu ya Bapa ada perdamaian yang terjadi ya Bapa, biar tidak ada korban yang harus ya Tuhan ada, dan kerusakan yang tidak harusnya diinginkan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan para pemimpin ini benar-benar ya Tuhan memutuskan setiap hal-hal ya Bapa yang mereka bicarakan ini sesuai ya Tuhan dan dengan kehendak-Mu Yesus. Dan kami rindu agar ya Bapa bangsa Indonesia semakin lebih baik dalam hal politik, dalam hal pada ekonomian ya Bapa, dan dalam setiap aspek yang ada. Tuhan, kami juga rindu agar dalam kondisi yang begitu sulit ini banyak jiwa-jiwa yang kembali mau datang kepadamu di dalam suatu pengharapan, suatu yaitu di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami juga mau doa bangsa Korea dan bangsa antara dua belahan ini yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Tuhan, mungkin ya Bapa bagi kami sangat sulit ya Tuhan menghubungkan hubungan kedua negara ini lagi, tapi kami percaya Tuhan kedua negara ini adalah milik Engkau yang mampu mengubahkan ya Bapa.
Biarlah ya Bapa, negara-negara yang saat ini juga masih dalam perperangan Yesus, masih dalam permusuhan, masih dalam cekcok ya Bapa. Biarlah Engkau nyatakan perdamaian Yesus. Oh, karena Engkau Raja damai kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap kami ya Yesus. Kami tahu ya Bapak, kami punya tanggung jawab hal yang harus kami lakukan. Tapi biarlah kami Yesus terus mengandalkan Engkau dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami tahu ya Tuhan, kami lemah. Kami tahu ya Tuhan, setiap pengetahuan kami datangnya hanya daripada-Mu ya Bapa. Biar kami terus mau rendah hati ya Bapa, mengandalkan Engkau, mau terus bersandar padamu, bertanya kepadamu apapun yang kami mau lakukan ya Tuhan, hal kecil ataupun besar ya Bapa, semua jawaban ya Bapa hanya daripada-Mu Yesus. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bertemu di tempat ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama, menaikkan syukur kami, pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami percaya Engkau menerima ibadah kami. Kami percaya ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu melebihi yang sudah disiapkan. Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu yang Kau kasihi tempat ini, dan juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Bersabdalah kepada kami, Roh Kudus menolong kami masing-masing agar kami dapat mengerti, terlebih dapat kami menerapkannya dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Terima kasih untuk tim ibadah. Terima kasih. Mari kasih salam kepada kiri kanan kita. Saya sangat senang saudara-saudari ada di sini. Ya, katakan dengan segenap hati, dengan senyum yang ceria. Katakan juga Sarangamida, 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 Sarangamida. Ya, katakan dengan sungguh-sungguh ya. Bukan dengan basa-basi. Karena kalau kita memberikan kasih kepada orang lain, kasih itu akan membuat
hidup kita semakin indah. Amin. Amin. Sekali lagi saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Tarigan yang sudah melayani di sini ya, ketika saya tidak hadir di akhir tahun 2024 dan juga sempat menyampaikan khotbah juga di awal tahun. Juga ada Bapak Ardona, sudah lama juga nggak ketemu ya. Ya, selamat kembali ke Korea, selamat kembali ke IC Suwon juga. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan bapak-bapak semua dan juga tentu semua teman di sini. Gitu. Ya, hari ini juga ada beberapa teman. Oh, ada teman baru juga ya. Ya, selamat bergabung Franz dan siapa? Erika ya. Erita, iya, aduh namanya agak Erita, ya. Franz dan Erita, mereka belum lama di Korea, ya. Semoga kita terus bersekutu di tempat ini dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang sudah saya persiapkan. Kita lihat di sini ada temanya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup dengan bijaksana. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca dengan suara yang merdu. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudari ingin hidup dengan bijaksana di tengah-tengah dunia ini? Amin. Suaranya pelan. Halo. Ingin hidup dengan bodoh atau hidup dengan bijaksana di tengah-tengah dunia ini? Tentu kita semua ingin hidup dengan bijaksana. Jadi sebenarnya manusia secara insting ingin hidup dengan penuh bijaksana di dunia ini. Kalau kita membaca sejarah negara Yunani ini adalah orang-orang yang menghasilkan banyak filsuf yang sangat terkenal. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang-orang Yunani sudah berusaha gitu untuk memikirkan tentang segala sesuatu yang di alam semesta ini, termasuk yang di luar sana maupun yang ada dalam diri manusia. Mereka berusaha untuk memahami ini secara mendalam, sehingga muncullah kata filosofi. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang filosofi, jadi filosofi itu berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Jadi philo artinya cinta atau kasih, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filosofi adalah satu disiplin ilmu yang tujuannya adalah bagaimana supaya seseorang bisa hidup semakin bijaksana di tengah-tengah dunia ini. Jadi filosofi artinya cinta akan kebijaksanaan. Jadi secara sederhana filosofi adalah usaha manusia untuk mencari pemahaman mendalam tentang kehidupan ini, tentang realitas, tentang kebenaran, moralitas, dan juga eksistensi. Jadi filosofi sebenarnya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental dalam diri manusia, yaitu seperti apakah makna hidup manusia itu sendiri? Apa yang benar dan apa yang salah? Bagaimana kita bisa mengetahui tentang sesuatu dengan pasti? Ketika kita berpikir atau berbicara tentang Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu apakah benar-benar pasti ada atau bagaimana? Bagaimana kita bisa memahami sesuatu yang indah itu? Apa yang membuat sesuatu itu indah? Dan apakah Tuhan itu ada? Lalu bagaimana kita bisa, kita seharusnya hidup di tengah dunia ini? Jadi dari mana kita berasal? Untuk siapa kita hidup atau bagaimana kita harus hidup, dan setelah hidup kemana kita akan pergi, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sebenarnya secara tidak sadar kita juga sedang memikirkannya. Kadang-kadang mungkin ketika kita sedang bekerja
atau mungkin ketika sedang belajar, kita sedang penat, atau mungkin sedang banyak tekanan, kita mungkin pernah berpikir, aduh kenapa gua hidup seperti ini ya? Udah dingin-dingin, di sini banting tulang, kenapa gua harus hidup seperti ini ya? Aduh kenapa gua harus hidup seperti ini ya? Besarin anak sendiri, gak ada yang bantuin gua. Kalau di Indonesia kan enak, ada tetangga yang bisa jagain. Ya, itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang saya tidak sadar kita tanyakan juga di dalam diri kita. Jadi dalam kekristenan, filosofi sering digunakan untuk memahami dan menjelaskan tentang iman. Jadi seperti beberapa filsuf Kristen seperti Agustinus dan Thomas Aquinas, mereka juga mencoba menghubungkan antara iman dengan akal. Jadi contohnya mereka berusaha bagaimana kita bisa memahami keberadaan Tuhan. Dan apakah iman bertentangan dengan logika? Lantas bagaimana kita bisa hidup bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan itulah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama-tama dari ayat yang kita baca, di situ dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 5, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Ini berarti kita hidup penuh dengan kesadaran diri. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh hidup secara sembarangan atau serampangan. Jadi orang yang bebal di dalam ayat ini sebenarnya menggambarkan orang yang tidak peduli dengan bagaimana ia menjalani hidupnya. Pokoknya ya ada gitu udah hantam aja gitu. Jadi kadang-kadang di Indonesia di Manado ada kadang-kadang orang berkata seperti ini. Ya kalau ada tada. Mana Jenny? Ada masih ngerti Jenny ya? Kalau ada tada. Kalau enggak ada bahaga. Jadi kalau ada maksudnya udah sikat. Kalau enggak ada iya melongo gitu. Seperti itu artinya. Artinya ketika ada uang gitu, kalau ada uang itu udah pakai aja semua gitu, dihabisin. Kalau enggak ada ya udah melongo aja seperti itu. Itu artinya. Jadi ini adalah salah satu contoh orang yang hidup secara asal-asalan. Di sini kata arif atau bijaksana, ini berarti ketika kita hidup di dunia ini, kita harus selalu mengevaluasi hidup kita. Hidup ini perlu dievaluasi. Ketika kita hidup kemarin, kita perlu gitu. Sebelum tidur kita perlu merenungkan. Bagaimana saya telah hidup kemarin. Apakah hidup saya ini hidup yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah keputusan yang saya buat itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Jadi hidup yang bijaksana itu adalah hidup yang mengevaluasi diri selalu. Setiap waktu setelah kita membuat keputusan atau setiap kita bertindak. Apakah kita bertindak dengan kasih atau hanya mengikuti keinginan sendiri? Jadi inilah artinya bahwa kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Jadi kita perlu gitu mengevaluasi diri kita masing-masing setelah kita menjalani hari-hari kita. Jadi sebelum tidur renungkan sebentar. Atau mungkin ambil waktu sebentar sebelum tidur kita renungkan apa yang sudah kita perbuat sepanjang hari. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 26 itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari tulis seperti ini. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Ya, saya pikir di sini Pak Tarigan pernah menyampaikan ya tentang rencana kehidupannya. Saya tuh masih ingat, kayaknya itu lama banget ya, ketika pertama kali datang ke sini. Perencanakan akan hidup seperti ini, setelah dari Korea akan ke sini seperti ini. Saya pikir Pak Tarigan ini seorang yang benar-benar berpikir ya baik-baik untuk menjalani kehidupan ini. Anak-anaknya sekolah di Korea, tapi tiba-tiba pindah ke Indonesia. Ini bukan suatu keputusan yang mudah saya pikir. Iya. Biasanya kita orang Indonesia kalau sudah
tinggal di Korea, anak-anak sudah sekolah di Korea, kayaknya ini yang terbaik bagi kita. Tapi saya juga kaget gitu loh, mendengar keputusan yang dibuat gitu, harus meninggalkan Korea dan sekolah di Indonesia. Tapi saya berpikir bahwa sampai kepada keputusan ini, tentu beliau itu sudah memikirkannya baik-baik sebelum bertindak, sebelum berbuat. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita memikirkan baik-baik sebelum kita mengambil tindakan kita, di sini firman Tuhan berkata, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Artinya bahwa untuk kita melakukan sesuatu, tidak cukup kita itu lakukan secara spontan. Kadang-kadang kita perlu memikirkan itu dalam-dalam. Ini kelemahan orang-orang yang spontan. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Saya itu lebih spontan gitu loh. Ada orang-orang yang sangat terencana, sistematis. Mereka itu sudah siapkan jauh-jauh hari. Dan saya sebenarnya tidak terbiasa seperti itu. Tapi saya juga berusaha untuk belajar gitu loh. Memikirkan baik-baik sebelum berbuat. Jadi kita perlu memperhatikan hidup kita dengan saksama setiap hari. Jangan kita itu hidup ngalir aja gitu. Ngalir aja seperti itu. Jangan. Kalau kita hidup seperti ini, itu tidak beda seperti orang Israel yang selama 40 tahun mereka dihukum oleh Tuhan dan mereka hanya putar-putar saja di padang gurun. Pagi mereka pungut mana, mereka tangkap burung puyuh. Setiap hari seperti itu gitu. Jadi makan, tidur, mati. Makan, tidur, mati. Hidup mereka itu seperti itu aja. Jadi mereka itu hidup di dalam kesia-siaan. Mereka gagal untuk mengevaluasi hidup mereka. Sehingga Tuhan menghukum mereka seperti itu. Jadi kalau kita baca gitu, kenapa sampai Tuhan menghukum seperti itu? Tuhan berkata, karena mereka itu sudah 10 kali, bahkan lebih, bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal mujizat Tuhan yang diperbuat itu sungguh luar biasa. Bukan mujizat-mujizat yang biasa-biasa atau kacang-kacangan. Tapi mujizat yang sungguh-sungguh luar biasa. Sejak dari Mesir, 10 tulah Tuhan tunjukkan gitu. Ketika Tuhan menghukum orang-orang Mesir. Dan ketika mereka sudah keluar dari Mesir, Laut Tebrau terbelah menjadi 2. Ketika Musa memukul batu karang, keluar air dari situ. Dan juga mujizat mana, burung puyuh, luar biasa. Tetapi ada orang-orang tertentu yang ketika bertemu dengan masalah, mereka selalu protes kepada pemimpin mereka. Mereka bersungut-sungut secara tidak langsung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, orang-orang yang sudah 10 kali lebih yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka akan kuhukum. Akhirnya hidup mereka, mereka habiskan di dalam kesia-siaan. Kita perlu mengevaluasi hidup kita masing-masing. Ketika kita belajar untuk mengevaluasi hidup kita, maka kita bisa mengalami sesuatu yang lebih baik ketika kita hidup di keesokan harinya. Jadi hidup tanpa evaluasi itu sangat-sangat menyedihkan. Yang kedua, kita akan melihat bersama-sama, yaitu bahwa kita untuk bisa hidup dengan bijaksana, kita perlu mempergunakan waktu kita dengan bijak. Jadi bijak, bijaksana atau arif ini sebenarnya sama. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudari, luar biasanya Tuhan kita. Dia memberikan waktu kepada kita secara adil. Entah kita itu miskin, entah kita itu orang yang berada, atau kita mungkin terdidik, tidak terdidik. Satu hari kepada kita diberikan berapa jam? 24 jam. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan waktu kita ini? Kalau kita adalah orang bijak, tentu kita akan menggunakan waktu kita ini untuk hal-hal yang berguna. Tapi kalau kita adalah orang bodoh, maka kita akan menyia-nyiakan waktu kita ini. Saya sering menyampaikan bahwa banyak orang berkata, saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu. Tapi sebenarnya ketika kita berkata saya tidak punya waktu, ini adalah sebuah mitos.
Coba saudara itu pergi ke rumah sakit dan ternyata saudara divonis Anda menderita penyakit kanker. Hidup Anda tinggal 2 bulan lagi. Tiba-tiba kita langsung punya banyak waktu. Dulunya gak mau baca firman Tuhan, sekarang firman Tuhan kayak dipeluk-peluk gitu loh. Tiba-tiba jadi banyak waktunya. Jadi sebenarnya kalau kita berkata tidak punya waktu, itu hanya mitos. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik. 24 jam satu hari itu bukan waktu yang singkat gitu loh. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Semoga ayat ini juga menjadi doa kita masing-masing. Amin. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya, kenapa kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana? Karena firman Tuhan juga berkata, kita hidup dalam zaman yang jahat. Bukan berarti ya di mana-mana itu semua jahat, tetapi ada banyak virus-virus kejahatan yang ada di sekitar kita. Ketika kita masuk ke tempat ini, kita tidak bisa melihat apakah di tempat ini ada virus flu, apa ada virus COVID, kita nggak bisa melihat dengan mata kita. Tetapi kita harus berhati-hati. Kalau kita mungkin tahu kita rentan dengan flu, dengan COVID, maka kita harus menggunakan masker. Di dunia ini juga seperti itu. Kemana kita pergi, kita sedang berada di tengah-tengah tanpa kita sadari. Kita sedang berada di tengah-tengah nilai dunia yang memang tidak semua jahat, tetapi banyak juga yang sudah tidak benar. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus menggunakan waktu kita dengan benar karena kita hidup dalam zaman yang jahat. Dunia ini penuh dengan godaan, khususnya di zaman di mana kita hidup sekarang ini. Media sosial, hiburan duniawi, kesibukan tanpa makna, dan banyak sebagainya. Itu semua kalau kita tidak hati-hati, ini bisa membawa kita ke dalam kejatuhan. Karena itu kita perlu belajar untuk terus mengelola waktu kita dengan benar. Jika tidak, maka kita bisa terseret ke dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi ingat, kita hidup di zaman yang jahat. Saudara, mungkin masih ada yang tahu di sini, di lantai 1 itu kan baru-baru kemasukan tempat cari-cari duit cepat online. Perjudian online. Makanya semua dicat hitam. Dari dalamnya itu kan ditutup dengan film yang hitam, sehingga kita tidak bisa melihat ada apa di dalam gitu. Tapi belum lama ini ternyata udah ditutup. Saya tanya sama pemilik rumah gedung ini, kenapa? Mereka sudah keluar lagi ya? Oh, bukan keluar. Mereka sama mereka itu saling melapor. Jadi satu bapak, dia main judi di bawah, rugi 30 juta won. Jadi dia minta sama pemilik tempat judi, tolong pinjamin saya dulu 5 juta. Kalau enggak saya itu bisa dibunuh sama istri saya. Tapi pemilik judi online itu enggak mau ngasih 5 juta. Dia bilang, kalau 1 juta saya itu mau kasih sama kamu, mau pinjamin. Tapi kalau 5 juta enggak. Akhirnya dia itu kayaknya tersinggung atau mungkin kesal, kecewa. Sudah rugi 30 juta, mau pinjam 5 juta enggak dikasih. Dia lapor ke polisi. Langsung ditutup. Ya, untung kita bukan orang Korea juga ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam kan harus berbahasa Korea. Artinya di sekitar kita itu ada banyak sekali hal yang jahat. Jangankan di sekitar kita, di tangan kita aja gitu, di dalam HP yang kita pegang. Kalau kita tidak hati-hati, terlalu banyak. Jadi contohnya untuk para laki-laki di sini. Di sini ada laki-laki ya. Iya. Khususnya godaan-godaan yang begitu, itu harus hati-hati. Saya pernah mengatakan bahwa
godaan dosa yang lain, kita bisa tengking dalam nama Yesus pergi. Tetapi godaan seksual, hati-hati. Kita harus pakai jurus apa, masih ingat? Ya, jurus langkah 1000. Itu jurus yang diterapkan oleh siapa? Pak Yusuf. Masih ingat ya? Ketika Tante Potifar berjuang mati-matian gitu, bagaimana supaya bisa tidur dengan Yusuf. Yusuf tidak bilang, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Tidak. Tapi Yusuf berjuang gitu loh. Dia pakai jurus maut ya. Langkah 1000. Yang laki-laki senyum-senyum. Jadi jangan coba-coba gitu. Boleh juga ya. Dilihat gitu. Lama-lama bisa jatuh di situ. Jadi yang satu ini khususnya jangan coba-coba bermain-main di situ. Kita itu sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Saya tidak tahu wanita, karena saya bukan wanita ya. Ya, nanti kalau ada waktu untuk ngobrol, silakan ngobrol bersama-sama. Jadi ingat gitu bahwa waktu diberikan sama kepada kita, itu anugerah Tuhan. Adil kepada semua kita. Tapi bagaimana kita menggunakannya, itu sangat-sangat penting. Jadi jangan gunakan untuk hal yang sia-sia, tapi gunakan untuk hal-hal yang benar-benar gitu. Membawa kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ingat, yang kedua, kenapa kita harus bijak menggunakan waktu kita? Karena waktu-waktu ini jahat. Zaman di masa ini jahat, semakin jahat. Semakin kesini semakin jahat. Sudah ada pendeta LGBT yang membaptis juga orang-orang yang sama seperti dia. Coba bayangkan, kalau kita itu digembalain oleh seorang yang seperti itu. Dan meskipun sudah seperti itu, orang itu nggak ngerti ini jahat atau enggak. Bayangin. Jadi zaman kita ini semakin jahat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jadi kita perlu menggunakan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang sangat-sangat penting. Kita perlu punya waktu untuk baca firman Tuhan. Jadi bukan baca sekedar melakukan kewajiban agamawi kita ya. Tapi kita belajar di dalam. Untuk bisa mempunyai bisa memiliki hati yang berhikmat. Kita perlu belajar Alkitab seperti itu. Kita berdoa, kita gunakan waktu itu untuk melayani. Dan juga penyakit hampir semua orang selalu menunda-nunda waktu. Menunda untuk melakukan ini, menunda untuk berbuat baik, menunda untuk ini dan itu. Jadi banyak orang yang berkata, ya nanti aja. Tapi akhirnya tidak pernah melakukannya. Yang senyum-senyum, silakan bertobat. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, kalau dipikir-pikir memang hidup kita ini sebentar gitu loh. Sangat cepat berlalunya. Gua datang ke Korea gitu umur 24 tahun. Sekarang sudah gocap lebih loh. Jadi waktu itu kayaknya cepat banget gitu. Karena itu kita perlu mengelola waktu itu dengan baik. Umur 50 kecepatan hidup juga itu sudah 50. Kalau umur 60 kecepatan hidup juga 60 gitu. Makin cepat gitu loh. Sekarang ini masih ada yang 20-an kan. Santai aja Pak Randy. Karena kecepatan hidup saya itu masih 20 sekarang. Santai aja. Tapi ingat, kalau 30 naik 10 kilo kecepatan hidup kita. 40 naik 10 kilo lagi. Pertanyaannya, gimana kita telah menghabiskan waktu-waktu kita gitu. Kita perlu bertanya gitu, dengan benar. Coba lihat di depan, ini mungkin bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita ya dengan bijaksana dalam sehari. Coba lihat di depan. Di situ ada gitu loh, istirahat sekitar 7 jam dalam sehari. Ya, istirahat itu bukan masalah berapa lama kita tidur ya. Jadi tidur itu masalah kualitas kita tidur. Ada orang yang sudah tidur 11 jam pun bangun-bangun itu masih badan capek-capek. Tapi ada yang tidur 6 jam, bangun-bangun itu segar. Jadi tidur itu masalah kualitas ya, bukan lamanya. Jadi sini ya rata-ratanya sekitar 7 jam kita bisa tidur sehari. Baru apalagi? Di situ ada
Waktu untuk keluarga sekitar 4 jam dalam sehari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus juga pakai waktu untuk keluarga kita ya. Jadi jangan untuk bekerja saja. Ya. Jadi kalau kita bisa mengelola waktu bersama-sama dengan keluarga, maka keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sehat. Selanjutnya, waktu untuk pekerjaan, untuk pelayanan, ya rata-rata lah sekitar 8 jam sehari. 8 jam sehari. Meskipun di sini ada juga yang masih single, ya bisa 12 jam sehari. Atau yang hidup sendiri di sini, 12 jam sehari. Baru ada juga waktu untuk Tuhan. Berapa? 2 jam sehari. Baru rekreasi. Baru ada waktu untuk lain-lain, belajar dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kita tidak boleh juga ya hanya berpikir, oh bagi Tuhan 2 jam. Jadi 2 jam ini aja untuk Tuhan, sisanya itu semau gua. Bukan gitu juga maksudnya. Orang-orang yang sudah sampai pada level tertentu, maka dia akan menggunakan 24 jamnya itu semua untuk Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, itu semua gitu untuk Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan. Ketika kita belajar untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani juga melayani untuk Tuhan. Kita cuci piring di rumah juga cuci piring untuk Tuhan. Betul kan? Ya. Harusnya 24 jam itu semua untuk Tuhan. Jadi jangan kita juga oh ini khusus untuk Tuhan. Sisanya terserah gua. Itu juga nggak boleh seperti itu. Jadi contohnya, di gereja ini untuk Tuhan saja. Setelah keluar gereja Tuhan, ini waktu saya Tuhan. Nggak boleh juga seperti itu. Jadi artinya kita gunakan 24 jam ini apapun gitu loh. Kita mau belajar, kita mau istirahat untuk keluarga dan sebagainya. Itu seharusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang sangat penting. Efesus 5 ayat 17 mengatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan berbagai cara. Tapi di sini saya mau sampaikan ada 3 hal yang sangat-sangat pasti. Melalui firman Tuhan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Kita bisa mengerti kehendak Tuhan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan kedua, kita juga bisa mengerti kehendak Tuhan melalui doa dan hubungan dengan Tuhan. Saya mengatakan bahwa ketika kita memutuskan untuk bergabung, sebenarnya ini adalah pergumulan bagi saya. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa apapun yang Tuhan kehendaki, pasti akan Tuhan nyatakan kepada gerejamu ketika gerejamu mencari kehendak, bergumul di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah bergabung, ini adalah kehendak Tuhan bagi gereja IC Korea. Yang percaya katakan amin. Iya. Jadi kita harus semakin semangat melayani Tuhan. Ya, harus semakin semangat melayani Tuhan. Dan jangan semangatnya itu kok jadi kendor atau jadi loyo. Dulunya berapi-api, sekarang tinggal bara. Jadi kalau kita sudah mengerti, ini ternyata kehendak Tuhan, kita harus semakin maju. Tanggal 16 nanti kita ada ibadah bersama. Jadi istilahnya ibadah penggabungan AIC dan Gereja Onuri. Kita akan pergi bersama-sama ke gereja M Center yang ada di Ansan. Kita akan gabung semua gitu 6 gereja dan kita akan beribadah di sana bersama-sama. Dan nanti teman-teman IC Suwon siap melayani ya, Rivo? Iya, siap ya. Siap melayani IC Suwon? Iya, kita akan melayani di sana. Dan ketiga, melalui Roh Kudus yang membimbing kita, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini luar biasanya. Kita punya firman Tuhan, melalui doa, relasi kita dengan Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dia terlalu bisa, mampu untuk menyatakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa kalau aku pergi, aku akan mengirim kepadamu penolong yang lain. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mau selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka sudah pasti
kita sedang berjalan atau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita perlu gitu loh, berdoa khususnya supaya setiap hari Roh Kudus menolong kita, memimpin hidup kita. Bukan hanya masalah menjaga kekudusan hidup kita, tapi bagaimana supaya kita bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi kita tidak boleh membuat keputusan tanpa kita lebih dulu mencari Tuhan. Sebaiknya kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang tahu apa yang terbaik bagi kita masing-masing. Amin. Sekali lagi, ini sangat penting. Dia sangat tahu apa yang paling baik bagi kita, melebihi yang bisa kita pikirkan. Nanti suatu saat saya juga akan bersaksi bagaimana kebenaran firman Tuhan ini benar-benar terjadi di dalam hidup saya. Saya sebagai manusia yang menggunakan logika pikiran, saya juga terus berpikir, apa sih yang terbaik bagi saya? Tetapi saya ini adalah ciptaan, saya juga manusia yang terbatas. Saya bisa memikirkan, oh ini yang terbaik bagi saya. Belum tentu di hadapan Tuhan yang maha sempurna itu, yang adalah sumber segala hikmat, itu adalah yang terbaik bagi saya. Mengerti maksud saya di sini? Jadi kita perlu menundukkan logika kita ini di bawah kehendak Tuhan. Disitulah kita bisa mengalami bahwa ternyata kehendak Tuhan itu adalah untuk memberikan sesuatu yang paling baik bagi saya. Bahwa rancangannya itu melebihi yang bisa saya rancang untuk diri saya. Jadi ketika kita berjalan dalam iman atau melangkah secara rohani, maka kita perlu gitu bergumul dengan hal seperti ini. Kita tidak boleh sekedar menjadi seperti orang dunia, oh ini bagus, ini bagus. Tetapi kita juga perlu berpikir bahwa ternyata dari apa yang terbaik yang bisa saya rancang atau pikirkan, ada hal-hal yang jauh lebih baik, yang terbaik, yang juga bisa Tuhan perbuat bagi saya. Jadi rancangan Tuhan bisa lebih baik, atau ya akan sangat lebih baik dari yang bisa saya rancangkan. Saudara mungkin ada yang belum tahu, Rebecca saat ini sedang libur panjang. Ya, kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Saya tidak tahu Rebecca berpikir, aduh kenapa saya seperti ini ya. Saya tidak tahu apakah Rebecca pernah berpikir seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah sebagian orang pernah berpikir seperti itu. Tidak. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kita sudah melangkah bersama Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini, Dia juga sedang bersama-sama dengan kita gitu loh, sampai akhir hidup kita. Amin. Meskipun mungkin saat ini kita sedang berada dalam satu situasi yang tidak bisa kita terima, atau mungkin sulit untuk kita terima, atau mungkin mengecewakan kita. Tapi kita harus berusaha untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap sedang memimpin hidup saya, dan Dia menyiapkan hal-hal terbaik yang tidak pernah saya pikirkan. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan bersama-sama dengan kita. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Di situ Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, itu seumpama apa? Orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan datang, ketika banjir melanda, ketika angin bertiup, rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena dibangun di atas batu. Tidak demikian dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dia seumpama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan datang, banjir melanda, angin bertiup, rumah itu akan tersapu. Rumah itu akan runtuh. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, hidup dengan bijaksana, sekali lagi kita harus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya 3 poin yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini.
Mari kita lihat bersama-sama di depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Memperhatikan hidup kita dengan saksama. Yang kedua, menggunakan waktu kita dengan bijak. Dan terakhir, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Simpan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu sekali lagi dari awal. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Bait pertama laki-laki memuji Tuhan, wanita berdoa. Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati. Bait yang kedua, wanita yang menyanyikannya, laki-laki boleh berdoa. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami Tuhan hari demi hari. Roh Kudus tolong kami, agar kami benar-benar dapat memperhatikan hidup kami dengan saksama. Kami dapat menggunakan waktu kami dengan bijaksana, dan kami dapat boleh selalu hidup sesuai kehendak-Mu di tengah dunia yang jahat ini. Kita pujikan refnya bersama-sama. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan
kepadamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi bersama-sama. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami masing-masing ya Tuhan, agar kami dapat hidup dengan bijaksana di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tolong kami hari demi hari, agar kami dapat memperhatikan hidup kami dengan saksama, dengan hati-hati. Tolong kami semua juga, agar kami dapat menggunakan waktu kami dengan bijak. Dan juga Tuhan, tolong kami, agar kami Tuhan dapat mengerti kehendak-Mu dan menghidupi kehendak-Mu Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba mau berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kami akan menutup ibadah ini. Kami sudah membawa setiap persembahan kami ya Bapa. Persembahan mingguan, syukur kami, misi, juga perpuluhan. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Dan bagi yang belum bisa melakukannya, Tuhan terus menolong kami, agar kami semakin dewasa dalam iman. Kami Tuhan mengerti bahwa apa yang kami miliki ini adalah milik Tuhan. Kami adalah pengelolanya, sehingga kami dapat mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, bersekutu dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada, yang sudah memutuskan untuk hidup dengan bijaksana di tengah dunia yang jahat ini. Kiranya menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga semua jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah secara online di mana mereka berada, atas keluarga kami di mana mereka berada, atas pekerjaan, atas studi, rumah tangga, suami istri, anak-anak kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin.